itu langsung suka yang namanya mie ayam. Ya bakso juga suka sih, cuman kalau bakso itu aku orangnya pilih-pilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat KVDI, ketemu lagi dengan podcast si Ferihan. Dan pada kesempatan kali ini, podcast edisi spesial, kita menghadirkan tamu yang luar biasa sekali. Beliau adalah salah satu pejabat teras, pejabat puncak di KVDI. Pejabat teras tukang sapu berarti ya? Ya bisa juga tukang ngepel ya. Ada Om Alim Boys. Hai Sobat KVDI, senang sekali bisa gabung di channelnya Ferihan, si Ferihan ya. Iya. Si Ferihan. Jadi kebetulan nggak sengaja kita siang ini ketemu. Ya terima kasih sebelumnya ya saya ucapkan buat Mbak Noni ya sudah mempertemukan kita ya dengan takdirnya Gusti Allah. Oh, mie-nya datang. Bentar, ada mie ayam sambil makan ya. Nyantai. Siap. Reoni nih Pak. Maturun Pak G. Oke, dan spesial siang hari ini kita berlokasi di bakso mie ayam Klenger Takeran. Klenger. Kalau kalian lewat Takeran jangan lupa mampir ke mie ayam dan bakso Klenger. Nih. Pasti bikin Klenger, warak maksudnya ya. Oke, makan dulu ya. Langsung aja sambil ngobrol. Sendoknya mana ini? Nih, pun Pak. Pun balasannya. Oke. Ngomong-ngomong, kenapa kamu kok suka mie ayam daripada bakso? Sebenarnya sama-sama suka sih. Cuman aku tuh punya pengalaman unik. Saat kecil itu pertama kalinya makan yang namanya mie. Dulu namanya belum mie ayam. Apa? Tapi mie pangsit. Mie pangsit itu ya. Ada gorengannya itu, ada gorengannya pangsitnya itu ya. Ada pangsitnya gitu, kayak gini. Cuman tengahnya nggak ada. Nah, itu pertama kalinya aku ngerasain yang namanya mie ayam itu. Tapi namanya waktu itu masih mie pangsit. Nah, sejak saat itu langsung suka yang namanya mie ayam. Ya bakso juga suka sih. Cuman kalau bakso itu aku orangnya pilih-pilih artinya tidak semua yang jualan bakso itu aku suka. Tidak semua warung bakso itu aku suka. Tapi kalau mie ayam hampir semuanya aku suka. Oke. Karena rasanya itu aku rasa hampir sama semua. Sama ya. Kalau bakso pasti ada bedanya. Oke, sekarang kalau tadi sudah tentang bakso mie ayam, sekarang kita bicara tentang cara memberi saus, kecap dan lain sebagainya. Karena pasti tiap orang punya rumus masing-masing. Kalau kamu saus, kecap itu kira-kira komposisinya gimana? Ya komposisinya kira-kira kalau aku sukanya itu satu saus misalkan ini ya, satu banding setengah lah kecapnya. Tetap harus pakai kecap, itu 1,5. Terus sambalnya tentu selera sih. Kalau aku suka yang lumayan pedes. Pedes ya? Lumayan, nggak pedes-pedes banget. Kamu pakai saus enggak? Hah? Ya pakai dong lah. Saya aliran saus sama aliran kecap. Makan bakso mie ayam nggak pakai saus, nggak pakai kecap, nggak pedes itu kayak kurang gitu loh. Ya walaupun kata Cino Surabaya itu kalau nggak pakai kecap, ya tapi kalau kita pakai kecap aja ya. Kata Bang Andi Sugara. Halo Bang Andi. Kalau kita aliran pakai kecap tentunya. Ya kita aliran kecap Bang Andi. Marah nesu. Ya hari naik. Oh ya terima kasih ya Bang Andi kemarin udah ngangkat vandalisme di Kota Madiun ya. Keren banget. Itu juga hal yang sangat memalukan. Memalukan gitu. Oke. Ngomongin soal mie ayam. Oke, kita kembali lagi ke mie ayam. Jadi kita nggak bakal ngomongin tentang voice over. Kita bakal ngomongin mie ayam aja. Nah, mie ayam ini faktor penentu yang membuatnya nikmat itu apa? Kalau menurut Om Alim Boys? Faktor penentu itu adalah kalau sudah dicampur. Enggak, jadi waktu ori belum dicampur apa-apa. Jadi waktu ori itu kira-kira penentunya itu apa yang membuat kuah? Cocok. Salaman dulu. Bener kan? Kita satu aliran ya. Karena memang mie ayam itu yang pertama kali kita cicipi adalah kuahnya. Betul. Kalau kuahnya udah enak, dicampuri saus pun pasti enak. Pasti enak gitu. Tapi tadi kuahnya belum kita cicipin loh ini. Aduh, tapi udah dicampur aja ya. Terlanjur. Tapi Bapak, kita rasakan kuahnya ya. Oke sobat, mari kita makan mie dulu ya. Tadi aku udah bismillah ya dalam hati ya. Bismillah. Enak nih. Tadi aku minta mie ayam
sama bakso urat. Kenapa? Bentar. Karena mie bakso itu perpaduan yang pas menurutku. Bakso mungkin beberapa bakso ada mie, ada enggak gitu. Cuman kalau bakso itu pakai mie itu lebih sedap. Kenapa istilahnya enggak bakso mie ayam, bukan mie ayam bakso ya? Karena menu utamanya tuh mie ayam. Menu utamanya mie ayam. Kalau bakso kan cuma kuah, mie, seledri, bawang merah, udah kan? Kalau mie ayam kan porsi lebih banyaknya kan mie ayam. Jadi yang lebih gede dong yang disebut duluan. Gitulah kira-kira ya. Nah, sekarang pertanyaannya, mie ayam itu berasal dari daerah mana? Setauku mie ayam itu berasal dari Wonogiri, bener nggak sih? Kan banyak tuh yang di jalan-jalan tuh mie ayam Wonogiri itu. Iya, memang kalau dilihat-lihat yang melanglang buana itu adalah warung mie ayam Wonogiri. Tapi sebenarnya nggak juga sih. Iya. Semua orang sudah bisa bikin mie ayam, cuman aslinya mungkin aslinya dari sana. Pencetusnya ya, Mungkin penembungnya. Pencetus sekaligus yang Memviralkan itu ya? Ya, akhirnya artinya dia ada di mana-mana. Kayak contohnya nasi Padang gitulah gitu. Terus kemudian kalau sekarang yang lagi ngetren tuh warung Madura misalkan kayak gitu. Sekarang kan hampir semua warung kan mirip warung Madura. Iya. Padahal bukan orang Madura ya? Padahal mungkin yang punya orang Madura, yang jaga mungkin bukan orang Madura gitu. Tapi bagaimana mereka menyeting raknya tata letaknya itu ya? Tata letaknya, penempatannya itu mirip semua gitu. Dan uniknya mereka tuh 24 jam. Hampir semua ya, nggak semua 24 jam sih, tapi banyak yang 24 jam. Mungkin itu ya, mungkin ya. Nah, sebenarnya sih teman-teman, aku dan Ferry itu udah ngerancanain bikin vlog kayak gini udah lama ya, Ferry ya. Sejak pertama kali kita diketemukan di Cafe DAI itu. Aku kan dulu sama Ferry kan teman satu stasiun radio gitu kan. Terus kemudian Ferry-nya resign. Akhirnya kita ketemu lagi di Cafe DAI. Ya kita rencana tuh ayo bikin vlog yuk. Bikin vlog entah live Instagram atau apalah gitu. Yang penting kita ngobrol bareng sambil makan bakso. Nah ini keturutan nih makan mie ayam. Kenapa kita bisa ada di sini? Ada ceritanya. Kita kan tujuannya kan mau takziah tadi ya. Takziah ke tempatnya Mbak Noni, ke tempat lahirnya atau rumahnya bapaknya Mbak Noni, Pak Lono. Mbak Noni turut berduka cita ya. Semoga almarhum husnul khotimah, diterima amal baiknya, diampuni dosa-dosanya, dan diberikan kelapangan kuburnya. Amin. Terus kita kan ke tempat Mbak Noni tadi di Takeran sini. Tapi Mbak Noninya katanya Pak Wiji, Pak Leknya itu udah pulang gitu. Tadi begitu dimakamkan jenazah Mbak Noni sama suaminya udah langsung pulang ke Surabaya gitu. Jadi kita nggak ketemu Mbak Noni. Aduh, padahal pengen banget ketemu Mbak Noni. Iya. Tapi nggak tahu juga sih sebenarnya. Iya, rencana sih tadi pagi aku mau takziah ke sini sekitar jam 9-an lah. Cuman Om Ferry masih ada jam kerja, aku sendiri juga masih banyak urusan di rumah kan. Hari Jumat apalagi, hari pendek itu masih sebelum Jumatan tuh banyak sekali kegiatan yang harus aku selesaikan. Gitu, jadi bisa ketemunya sore ya. Kebetulan udah direncanakan seperti ini. Terima kasih Mbak Noni ya. Kita bertemu dan akhirnya vlog ini bisa terwujud. Ya, kebetulan saya lagi bawa alat juga. Nah. Tapi kalau direncanakan, saya yakin pasti nggak berhasil. Ya itulah manusia ya. Terkadang sesuatu tuh yang serba spontan, serba mendadak itu lebih jadi. Lebih apa ya? Lebih natural. Ya. Yang pertama. Terus yang kedua tuh lebih gampang kejadiannya gitu daripada direncanakan. Tapi bukan berarti kita mengencapkan rencana loh ya. Harus rencana tuh harus. Kita tuh rencanakan ngevlog berdua itu sejak 2020 kalau tidak salah ya. 2020 atau 2021 gitulah. Bayangkan nunggu 4 tahun baru bisa terwujud sekarang. Oke. Sepertinya kita udahin dulu aja ngobrolnya, nanti udah habis nih. Nanti kita bakal sambung lagi, ketemu lagi. Entah nanti kita mungkin selanjutnya mau makan di mana, kita nggak tahu juga ya. Mungkin nanti mau makan di Madiun, atau mungkin kita nanti makan di Jakarta, atau mungkin nanti kita makannya di mana ya?
Mungkin di Ikut ke Bogor enggak? Bogor. Oh, di itu. Agustus. Belum tahu ya. Oh, acara itu ya? Ulang tahunnya KVDI. Aku juga Ya, belum tahu. insya Allah lah ya. Insya Allah mudah-mudahan ya. Karena paling jauh kita tuh cuma di Jakarta Selatan ya. Jakarta Selatan, Cilandak. Di Pasar Senen. Pasar Senen, bener ya? Iya. Keren. Pasar Senen apa tuh? Lebak Bulus. Lebak Bulus. Ya, kita paling jauh Lebak Bulus mainnya. Tapi Agustus itu di Bogor. September juga ada lagi kata Pak Pres itu. Oktober juga ada kalau nggak salah di Tangerang. Jadi ada 3 acara KVDA itu selama 3 bulan itu. Nggak tahu. Mudah-mudahan ada rezeki kita berdua bisa ke sana ya. Udah banyak yang nanyain, Om ke Bogor ndak? Om ke Jakarta ndak gitu. Ya mudah-mudahan ada rezeki lah kita Tapi berdua kalau bisa ke sana. bulan Agustus saya banyak nggak bisanya sih. Sama sih. Kalau bulan Oktober, November ya mungkin bisa lah. Mungkin insya Allah. Ya, semoga lah ya. Kita ketemu lagi. Dan semoga apa yang kita obrolkan ini bermanfaat khususnya bagi Anda yang bingung terkait dengan milih mie atau bakso. Dan mungkin bingung juga kira-kira sausnya seberapa, kecap seberapa ya. Semoga bermanfaat waktu Anda makan mie dan bakso. Dan sekali lagi kalau Anda kebetulan lewat di Takeran, jangan lupa mampir nih ya di warung mie ayam bakso Mie Klenger. Bikin Anda makin klenger. Oke, sekian dulu dari saya. Mungkin ada kata-kata terakhir, kata-kata yang mau disampaikan? Kata-kata hari ini ya. Kata-kata hari ini. Mie ayam bukan sekedar makanan. Cakep. Dia adalah kenangan. Cakep. Udah itu aja. Udah. Oke, demikian tadi Sobat KVDI apa yang kita obrolkan. Semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya bersama saya Ferry dan juga mungkin bintang tamu yang lainnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk makan. Habiskan Bang. No. Pak Pres mau nggak? Om. Pak Mike. Om Alek. Om Alek sembunyi terus kemana kau Om?